وعلى منبر عيد الفطر جامع رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yassir lana واغفر لنا منك بالخير وإنك بالخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama
Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah dengan asbab nikmat-nikmat tersebut, di pagi yang penuh barokah ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Tentunya dengan niat dan harapan kita yang sama, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada uswah kita, kepada utuwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ila nur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan baru saja berlalu. Saat ini kaum muslimin berbahagia mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid serta sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari raya dengan takbir. Semalam suntuk kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil tanpa henti dan tanpa lelah. Semua itu merupakan simbol kita mencintai dan mengagungkan asma Allah dengan penuh penghayatan dan pengharapan agar di hari di mana kita akan berjumpa dengan kuasa Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarahi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu langsung dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain itu pula, di saat yang sama sekaligus ada juga rasa sedih dan hati kita, sebab bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah baru saja berlalu. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa merasakan, atau mungkin ajal yang menjemput kita. Bulan Ramadan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang saum, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kita sebelumnya. Bahkan Allah menghapus dosa kita hingga bersih seperti manusia yang baru dilahirkan. Tentu saja ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya tanpa perjuangan. Ampunan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang saum karena dorongan iman dan kesungguhan hati. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan berniat ikhlas atau bersungguh-sungguh mengharapkan ridho dan pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Ahmad. Ampunan Allah itu tentu saja tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sembarang orang. Meskipun orang tersebut kelihatan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi tidak cukup memang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan perkara ini dalam hadisnya,
Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahad. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar, dan betapa banyak orang yang menghidupkan malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadangnya saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidaklah mengherankan kalau kita melihat mendapatkan pahala saum yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sering mengkaitkan dengan perkara yang lain, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, membantu orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat berjihad di bulan Ramadan meskipun dalam keadaan sulit. Bukankah perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin terjadi di bulan suci Ramadan pada tahun kedua Hijriah? Penaklukan Mekah, Fatu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi atas pasukan perang salib, menaklukkan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad, juga terjadi di bulan suci Ramadan. Sebab Islam adalah agama yang kafah atau menyeluruh. Ajaran Islam tidak bisa dipenggal-penggal, tapi wajib diterima dan diamalkan secara utuh. Tidaklah cukup kesolehan didapat hanya dengan melaksanakan ibadah ritual seperti saum atau sholat saja, tapi kesolehan hanya didapat tatkala seorang muslim tunduk pada seluruh aturan-aturan Allah yang diturunkan kepada manusia secara totalitas dan menyeluruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Dia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat limpahkannya rahmat, ampunan, atau pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar sebagai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat, selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapot selepas melewati masa-masa krusial ujian. Demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasil. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah pendidikan takwa, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu kita latih, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, yaitu termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, ria, dan menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Banyak orang yang berpuasa namun ia hanya tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi,
Pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita rayakan sekarang ini, akan tetapi apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri orang takwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat dia susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial. Kemudian dia selalu peduli terhadap orang lain dan berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah sudah mulai merupakan simbol bahwa pramuka puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita, menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanya awal atau pancingan saja hadirin bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri yang kedua adalah orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Qadim atau orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Qadimah yang maknanya termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi pembendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selain termos, orang bertakwa sepertinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tanggung mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas masalahnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Kemudian ciri yang ketiga yang terakhir, takwa, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allah
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Kata diulang 3 kali. Dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan momen lebaran. Sempurnalah ketika kita usai di bulan suci Ramadan ini, kita saling memaafkan satu sama lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kini telah meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, agar senantiasa Allah pertemukan lagi kita dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Walaupun memang ini Ramadan terakhir di kehidupan kita, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini Ramadan terindah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harapan terakhir, Allah masukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati wa rasul ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai detik ini, ya Allah. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat panjang umur Engkau perkenankan kami melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Harapan kami mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, ibadah kami di bulan Allah, Engkau terima, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, namun kami sadar betul, ya Allah, kami masih jauh dari kata syukur. Terlalu banyak permintaan kami, akan tetapi tidak sepadan dengan ibadah kami, ya Allah, ya Allah. Permintaan kami terlalu banyak, tentunya masalah duniawi semata, ya Allah, ya Allah. Terkadang kami lupa dengan permintaan akhirat yang kekal dan abadi, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehingga Engkau berikan kesempatan kami untuk bisa berjumpa lagi dengan syiar Allah, agar kami lebih dekat lagi kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, ya Allah, agar senantiasa kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ya Allah. Mereka orang yang sangat berjasa, yang sangat luar biasa di kehidupan kami, ya Allah, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan kepada mereka, ya Allah, ya Allah. Mudahkan semua urusan-urusannya, ya Allah, ya Allah. Jangan Engkau persulit, ya Allah, urusan dunianya, ya Allah, ya Allah. Berikan sisa umur yang taat dan penuh barakah, ya Allah, ya Allah. Untuk orang tua kami yang sedang terbaring sakit, sehatkan, ya Allah, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Angkat semua penyakitnya, ya Allah, sehingga bisa beraktivitas kembali, ya Allah, ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah Engkau panggil, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahannya. Terima semua amal ibadahnya, jauhkan azab kuburnya, berikan rahmat kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman syurga-Mu, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kesempatan kepada kami, Engkau masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, kami ingin, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami, ya Allah, ya Allah. Kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa-doa dan permohonan kami, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah, ya Allah. Rabbana, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan.